Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Jumpa lagi ya di channel Tuti Harningsi. Kali ini saya akan bagikan resep yang lagi viral ya sekarang ini, yaitu roti Korea. Namanya Korean Garlic Cheese Bread. Nah, di sini rasanya enak, gurih, lembut, dan ini diuleni secara manual ya. Bagi yang penasaran, tonton terus ya sampai selesai. Sebelum dilanjut, boleh bantu like, komen positif, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Oke, bahan-bahannya 110 susu UHT hangat ya ini. Kalau pakai mixer itu harus yang dingin karena ini uleni pakai tangan, harus yang hangat untuk mengaktifkan raginya. Ada 30 gram gula pasir, 4 gram ragi, 1 sendok teh fruit improved. Ini untuk pelembut ya. Kalau mau di skip boleh pakai ragi aja. Ada susu bubuk 1 sendok teh. Dan di sini tepungnya menggunakan 200 gram tepung pro tinggi, saya menggunakan cakra kembar. Ada 50 gram protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. 1 butir telur ayam, ini yang udah dicuci dulu ya kulitnya ya, biar udah bersih saat dibuka nanti. Ada sejumput garam, ada 20 gram butter unsalted. Untuk pertama-tama kita akan mengaktifkan raginya ya. Kita akan masukkan susu. Pastikan dalam keadaan hangat ya. Kalau panas juga raginya bisa mati, kalau dingin pun kurang aktif raginya. Jadi harus keadaan hangat. Kita akan tutup ya, lalu sisihkan sambil menunggu raginya untuk mengembang ya. Ini posisi raginya udah mulai kelihatan ya, dia akan mengembang naik ke atas. Nah, sambil menunggu kita akan campurkan bahan keringnya terlebih dahulu. Tepung cakra kembar ini pro sedangnya segitiga biru, susu bubuk fruit improved. Lalu kita aduk. Memasukkan telur. Udah ya, kita akan masukkan raginya. Nih, kalau seperti ini tandanya raginya masih aktif ya, boleh digunakan. Nih, dia udah bergelembung, tandanya raginya aktif. Kalau raginya nggak aktif, dia nggak ada gelembung-gelembung seperti ini, berarti tandanya raginya udah nggak layak dipakai. Kita campurkan dikit-dikit. Nah, ketika udah campur semua, kita akan uleni pakai tangannya. Udah cuci tangan. Sampai tercampur semuanya. Ini udah kayak gini, lalu kita akan ganti ya ke talenan untuk bilas lagi. Nah, di sini saya akan pakai minyak.
menggiling. Ini butter unsalted ya, yang udah di suhu ruang. Jangan menggunakan yang habis dari freezer ataupun kulkas. Saya menggunakan butternya, butter Anchor ya, yang unsalted. Bisa didapat di toko bahan-bahan kue, atau bisa menggunakan yang lain, nggak apa-apa. Kita campurkan sama garam. Sebentar lagi glutennya udah mulai terbentuk ya. Sabar aja nguleninya. Sampai kalis elastis. Nah, udah nggak lengket. Oke, kita akan diamkan selama 1 jam. Jangan lupa olesi minyak. Saya menggunakan wrap, bisa menggunakan serbet, kain ya, bisa menggunakan wrap. Kita tunggu selama kurang lebih 1 jam, sesuai dengan suhu ya. Kalau bikinnya siang hari nggak sampai 1 jam sih, ini karena saya bikinnya sore, panasnya sudah nggak ada di luar suhu ruangnya, jadi kurang lebih kita tunggu 1 jam. Oke, untuk filling cheese creamnya saya menggunakan 230 gram cream cheese yang mereknya Anchor ya, boleh menggunakan merek lain. Ada 50 gram gula pasir yang halus atau enggak, gula halus, bisa gula pasir halus, bisa gula halus, 50 gram. Susu UHT, bisa juga whipping cream yang cair ya. Ini saya menggunakan 50 gram. Dan di sini saya akan tambahkan keju melting 40 gram. Saya menggunakan quick melt dari Kraft biar meleleh. Oke, kita akan lanjut untuk mencampurannya.
Kita aduk sampai rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan ke piping bag ya. Sediakan piping bag segitiga, plastik segitiga. Lalu kita masukkan. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita akan lanjut. Oke, untuk olesannya, glassnya, bahan-bahannya ada 100 gram unsalted butter. Saya menggunakan yang merek Anchor ya. Nanti ini di tim. Terus ada 25 gram garlic atau bawang putih yang udah dihaluskan. Saya menggunakan bawang putih yang diparut sama bawang putih bubuk. Lalu ada 30 gram susu kental manis, 1 butir telur ayam, ini udah pastinya kulitnya dicuci terlebih dahulu ya. Terus 1 sendok mayones, bisa mayones yang original ataupun yang pedas. Ada 30 gram madu, 60 gram susu UHT, dan 3 gram parsley kering atau daun seledri yang diiris lembut. Sampai mencair semuanya. Oke, kita matikan ya kompornya sampai mencair semuanya, karena ini udah panas airnya. Jadi kita matikan aja, kita rendam butternya sampai mencair semua. Ini udah mencair, lalu kita siapkan tempatnya untuk glass butternya. Kita masukkan butternya. Lalu tambahkan parsley keringnya. Oke, kita pisahkan sambil menunggu adonan yang tadi didiamkan dulu ya, adonan rotinya sampai 1 jam. Kita akan lanjut ke adonan rotinya ya. Kita kembali ke adonan rotinya ya. Ini udah 1 jam dan ini udah mengembang dari yang semula. Kita akan bagi-bagi, kempeskan, dan kita akan taruh di sini. Kita akan uleni lagi sebentar lagi.
Nih, untuk mengetes sudah kalis atau belum, kita bisa ambil. Kita tipiskan, nggak putus ya. Ini tandanya udah kalis dan kita akan bagi. Ini glutennya udah jadi. Oke. Kita akan bagi 4 apa 6 ya, ini ya enaknya ya. Nah deh, lihat pakai kira-kira aja. Kita diamkan selama 30 menit. Istirahatkan ya. Ini udah didiamkan ya selama kurang lebih 30 menit. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kita akan pindahkan ke loyang. Saya menggunakan baking paper yang dari Baking Seven. Ini pakai ini ya. Baking Seven. Ini bagus, bisa dipakai berulang-ulang. Bisa beli di toko online ataupun toko bahan-bahan kue ini ya. Jadi ini tanpa mengolesi loyang, enggak lengket. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Sambil kita masukkan sini, panaskan ovennya dulu ya. Saya di sini menggunakan oven tangkring. Oven tangkring juga bisa loh buat bikin kue, roti-roti, kue. Tinggal atur di apinya aja. Udah menul. Aduh. Sebelum dipanggang, saya akan mengoleskan susu UHT ya, campur dengan telur kuningnya aja. Lalu kita panggang selama kurang lebih 25 menit, kurang lebih ya, atau 30 menit. Kita siapkan oven tangkringnya ya, lalu kita masukkan. Selama 25 menit. Oke. Nah, ini udah kurang lebih 30 menit ya ternyata di oven aku, karena apinya memang kecil. Jadi untuk lamanya itu tergantung dari oven masing-masing. Nah, di sini udah matang.
sudah kecoklatan ya. Jadi kita angkat dan kita matikan kompornya terlebih dahulu. Oke, kita diamkan dalam keadaan dingin, nanti baru dipotong ya. Potong untuk jadi 6 atau 4, terserah selera. Nah, ini ya udah kita akan oleskan. Ini olesan yang tadi ya, sebelum masuk ke oven akan tambahkan madu dan susu kental manis untuk bahan olesan. Didiamkan terlebih dahulu, baru diiris ya. Ini udah didiamkan dan udah dingin. Kita akan iris ya, dibagi menjadi 6 bagian. Tapi ngirisnya lalu kita akan tambahkan glaze-nya ini ya. Kita akan mangkok. Biar rapi, nyiramnya di mangkok aja. Kita pindahkan ke loyang ya, untuk dipanggang lagi. Lakukan sampai selesai rotinya diisi semua ya. Pastinya tangan kita udah bersih ya, dicuci terlebih dahulu. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia udah diolesin semua ya sama glaze. Tinggal kita oven kurang lebih 15 menit.
Ini ovennya udah dipanasin terlebih dahulu ya, 10 menit sebelum dimasukkan rotinya. Panggang dengan api sedang, cenderung kecil, selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini udah matang ya. Ini tadi saya udah pindahkan ke rak atas karena kita membutuhkan untuk pemanggangan di bagian atasnya. Saya rasa cukup, udah 15 menitan. Kita angkat. Ini dia, udah selesai ya. Korean garlic cheese bread ala Tuti Herningsih dengan oven tangkring. Kita cicipin ya. Lumer, meleleh. Bismillah. Enak. Ada aroma bawang putihnya, daun parsley-nya. Dan di sini untuk cheese-nya itu nggak kerasa banget loh rasa cheese. Enak, gimana ya rasanya ya? Pas banget, gurih. Pokoknya coba deh. Ini juga rotinya itu empuk, gurih, padat. Oke, jangan ngaku suka drakor ya kalau belum nyobain ini. Ini mantep rasanya, beneran. Ini apalagi makanya sambil nonton drakornya, pasti deh. Segini habis satu resep. Nah, ini dia resep Korean garlic cheese breadnya ala Tuti Herningsih. Semoga pada suka ya. Ini rasanya perlu dicoba banget, ini luar biasa enak. Dan semoga menginspirasi ya. Sebelum ditutup, boleh bantu like, komen positif, share, dan juga subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini habis pulang sepedaan langsung disuguhin Korean garlic cheese bread yang lagi viral banget. Kita coba rasanya ya. Katanya sih enak. Enak, pas, rotinya lembut, terus nggak enak gitu. Ada sedap bawang putih dan parsley-nya juga. Rekomendasi buat dicoba di rumah.